Gua super duper happy. Akhirnya ini motor kelar. Sekarang kita ada di acara pre-party, kita masuk sambil lihat-lihat. Material logam yang akan kita rubah warnanya dengan menggunakan gun blue. Begitu gue nyampe ke Yokohama, kali ini gue langsung bertujuan sesudah event itu bukan ke Moon Ice dulu, tapi gue langsung ke Flat 4. Kita sekarang mau ke Flat 4, naik train, mau ketemu sama Now. Nanti kita lihat shopnya seperti apa. Kemarin sudah ketemu di acara Yokohama Custom Show, tapi kita coba lihat shopnya seperti apa. Ya. Akhirnya kita sudah menjadi masyarakat atas bumi lagi. Tadi kita underground terus, sampai kadang-kadang gue lupa. Dan sering banget gue nggak tahu kalau stasiun di atasnya seperti apa. Karena kita transit di bawah terus, jadi stasiun atasnya seperti apa. Layarnya pakai ini. Jadi dari mulai taksi sampai kereta kita bayar pakai ini aja. Soalnya males bawa recehan men. Akhirnya kita sampai di Flat 4 di Yokohama. Ini tempat yang baru. Dia jadi baru pindah ke sini. Tempatnya sih keren banget. Sekarang kita ke atas, kita temuin Now. Yang namanya Now itu yang urusan Flat 4 di sini. Shop tour di atas itu ada mulai jukebox. Jukebox itu ada yang vintage, ada restoration, ada juga yang memang baru. Yang baru-baru itu ternyata tetap vintage jukebox looknya, tapi dia udah pakai CD dan udah pakai USB ataupun bisa connect ke iPhone. Nah, di belakangnya itu ada satu area yang barang-barang vintage, barang-barang NOS. Sampai dia punya potongan engine yang dia dapat dari Jerman. Jadi model engine yang sudah dipotong-potong yang biasanya dipajang untuk di pameran zaman dulunya. Kalau kita lihat di atasnya udah kayak semi museum. Menurut gua sih, mungkin ada lagi yang lebih keren. Cuman gua karena baru main VW jadi ngeliat ini udah amazing sih, kayak ya bagus, kayak untuk info seperti itu bagus untuk gua nih pemain VW baru. Tetap buta, tapi nggak buta-buta amat gitu karena ada contoh. Di atas-atasnya itu banyak banget ornamen-ornamen menunjukkan kayak tahun sekian sampai tahun sekian handle pintu seperti apa, tahun sekian sampai tahun sekian itu segala macam. Jadi untuk orang yang seperti gue yang pertama kali main VW itu udah seperti museum dan udah seperti kamus berjalan gitu ya. Jadi apalagi ditambah dengan tanpa gue mesti nanya, gue membaca lihat setintas aja bahwa jadi mengerti gitu.
temuin bosnya Flat 4 di sini. How are you? I'm alright, and Hi. you? Good seeing you again. Good. My name is Nao. I run the Flat 4 Japan, and our company is running for since 1976. And we just moved to this new location last year, so we're here for 1 year right now. Yeah. Can I look around with Yeah, you? sure. This is our collection. Oh, This yeah. is a 1950 convertible. Okay. Yeah. And then so here's our shop. Let's go this way first. And here is our collections. We gather the parts, NOS, and okay. some used one, but we've been collecting this for over 30 years. But And we make some display for customers. this one is not for sale or No for sale. only for collection. Yeah. Nah guys, jadi ini koleksi-koleksi Flat 4 yang ada di sini. Ini nggak semuanya dijual, tapi juga vintage collection dan NOS, new old stock, dan juga Flat 4 itu biasanya bikin apa yang mereka suka gitu, bukan berarti harus laku, tapi mereka suka, mereka bikin. Tadi penjelasan dari Nao gitu. So, Nao-san, can you explain about this is your collection? You already mentioned it before. So, since this is all the Yes, this is a BW factory. Yeah. And display engine. Display engines. And it's being displayed probably back then in the 60s or 70s in the US dealers. And we had a chance to acquire this, the colorway engine and the transmission as well. Yeah. nice. Can you show me your legendary car? So this space is, we usually put 2 cars all the time. Yeah. And we have collection of cars that we can bring it over all the time. But so we put 2 cars, and every once in a while, let's say 3, 4 months, every 3 4 months we change the Yeah. cars. Jadi mobil ini mobil yang dibikin replikanya karena mobil aslinya sudah nggak ada gitu. Jadi ya karena sekarang ini orang perlu lihat dan segala macam, pengen lihat deh ini mobil yang dibikin exact replika. And then these are cars for sale section. This is not priced yet. We just got it from Europe. Oke. Yeah, we are going to fix this. And this is all done. Car for sale now, on sale already. This is a 67. Oh, as you 67. may Yeah. recognize. And Wow. it's lowered. So the price is 5,180,000 Yeah. Yeah. yen. Nah, kita udah keliling-keliling tadi ke bawah, dari atas ke bawah, lihat garage-nya, lihat koleksi mobilnya. By the way, dengan tadi keliling bikin gue pusing, bikin gue pedes matanya, bikin gue bergetar hatinya. Gue berharap banget bisa jadi dealernya di Indonesia, dan gue mau coba meeting di dalam. Nah, udah memberikan kesempatan untuk gue meeting, untuk berbicara mengenai prospek dealer di Indonesia. Udah gue mau meeting aja nih, ikutan lah. Nah, akhirnya kita pulang dengan happy karena gue dapat authorized dealer untuk Flat 4 di Indonesia. Mudah-mudahan membuahkan hasil yang baik di kemudian harinya. That's a wrap for today.
Bye. Anak gue Bor yang pertama nih, anak laki-laki, namanya Javier Summerland. Iya, nah konon katanya orang-orang bilang sih mirip banget sama gue. Gue jadi bangganya bukan main sih dibilang mirip sama ini, sama si ganteng ini. Iya, nah tuh lihat situ lah, tuh hello. Lesung pipitnya jelas dari ibunya. Kegiatan gue nih selain ngebengkel, ya ini nih nyiapin kedatangannya. Akhirannya tadinya pengen tindakannya pengennya normal, cuman udah berusaha. Akhirnya dokter nyaranin sesar aja karena takut nanti babynya keracunan air ketuban. Ya alhamdulillah lahirnya selamat, terus gak jangka anaknya ganteng banget. Gue pikir Bor tuh bakal yang keras untuk sama anak, ternyata Bor yang lebih manja, anak gue yang lebih keras sama anak. Dari bayi aja gue kayak misalnya minum susu gak habis, gue kayak yang kok gak habis sih ya biar ini kan ASI susah dapetinnya. Kalau gue kayak ya udah kan anaknya emang gak mau, biarin aja kayak gitu. Jadi kayak gue yang bakal lebih manjain anaknya. Kebalik. Yang gue belum pernah rasain ya ini sih, dulu kalau orang bilang lost in your eyes itu tuh ya dia nih yang ngasih tahu. Gue bener-bener kalau diliatin matanya dia, iya diliatin sama dia gue sampai udah deh, lepek. Ini gue lagi sortir nih, lagi pindah-pindahin yang mana yang bisa dimainin sama yang mana collectibles. Jadi mainan yang emang yang dikoleksi dan bukan di sini aja gitu loh. Di seluruh dunia ada orang yang emang mengumpulkan beberapa merek, contohnya Hot Wheels gitu. Jadi Hot Wheels ada sih yang ngarang-ngarang shooter seperti kayak plastik gitu. Nah ini ntar anak gua mau mainin, mau dilempar-lempar juga nggak apa-apa, cuman kayaknya kalau masih ngenyot tangan, gua akan belum ngasih dulu nih, takutnya ditelan ntar sama dia. Ada mainan yang umurannya anak gua bisa mainin kayaknya nanti pas udah umur setahun deh. Ini mungkin sih yang pertama nih yang masuk nominasi yang bisa dimainin, Mustang tahun 69. Ini buatan sebelum ada film Cars. Kita bedain gitu ya, yang emang mainan buat ditabrak-tabrakin, dimain turun nih gini, sama yang emang kita koleksi dan akan berguna kalau kita bidangnya otomotif gitu. Gue pengen banget sharing tentang muscle car, hot rod, chopper gitu. Karena ada mainannya di Hot Wheels pun ada. Kalau ada tandanya seperti emas gitu, ini namanya treasure hunt. Nah, treasure hunt itu dengan harga yang sama, Hot Wheels itu menyisipi, jadi disisipin di tiap berapa kotak dimasukin tuh yang super detail, dikalet capnya bagus, bannya karet, dan dikasih tanda ini gitu. Nah gue dulu suka berburu ini nih gitu. Untuk maintain mainan tuh sebenarnya susah gitu. Lu mesti punya lemari yang bener gitu, terus nggak kena rayap gitu. Ada yang sempet kena rayap,
koleksi gue gitu. Jadi makanya gue sempet mengungsi gitu dari rumah gue yang kena rayap gitu, karena banyak mainan gue yang bungkusnya kemakan rayap, terus catnya juga kekelupas gitu. Itu sayang banget sih gitu. Cuman ada juga sih yang selamat sih, karena emang gue nyimpennya di lemari yang bener. Oke, hari ini kita udah nyampe di acara Sekepal Aspal. Jadi ini adalah acara terakhirnya Sekepal Aspal. Mereka udah 10 tahun bikin, dan acara kali ini adalah acara terakhirnya Sekepal Aspal gitu. Ntar kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mandra. Kenapa ini jadi acara terakhir gitu? Ntar kita ngobrol-ngobrol sama Mandra ya. Kita cari dulu orangnya. Akhirnya, Bung, ini kan apa namanya, di kali ini di tahun 2022 ini akhirnya Sekepal Aspal nyampe ke edisi 10 nih ya. Rangkaian kegiatannya nggak jauh-jauh dari motor, art, musik, sama have a good time. Cuman yang kita twist adalah tahun ini kita nggak majang visual art. Nah, kali ini kita balik. Kita ngadain, kita memajang yang namanya social art. Permotoran yang menjadi sebuah seni. Karena nggak bisa dipungkiri, nggak semua orang bermotoran dengan cara yang sama. Everybody take their own flavor, their own attitude gitu. Jadi, itu kan ada seninya. Pertemanan itu, perkumpulan itu, rombongan itu punya seni dan punya kebiasaan masing-masing gitu. Kita tahun ini majang ada 4 barbecue ride, which is yang selalu support kami dari day one, Sweng Skoy, Kongsi Jahat, sama Chops Clan. Konon katanya ini adalah yang terakhir. Bukan konon, Pak. Kenyataan, Pak. Confirm ya? Confirm. Kenapa? 10 tahun yang lalu kita bikin Saime karena nggak ada acara seperti ini. Pada waktu itu antara gelisah, kok nggak ada acara yang kita banget ya. Gitu. Akhirnya udah bikin acara sendiri aja. Tiap tahun evolve,
banyak acara motor yang sekarang udah sama kerennya. So I believe, acara motor seperti ini udah banyak. Ya udah, ngapain kita mesti bikin lagi? Angka 10 biasanya kan simbol dilambangkan dengan huruf X. Katanya X means to stop. So kayaknya ini waktu yang tepat untuk berhenti. Jadi ya udah. Kami berhenti di angka 10 aja. Saime mungkin selesai gitu ya. Ya, Nextnya nggak ada. next-nya akan ada. Kan yang berhenti Saime-nya, Pak. Sekepala aspal akan tetap ada. Sekepala aspal kan tetap. Sekepala aspal akan tetap ada. Oke, kalau begitu, udah sukses terus. Thank you. Makasih Ju, selalu support dari dulu. Terima kasih. Sukses terus buat Sekepala Aspal. Kedepannya ditunggu undangan-undangan dan riang-riang berikutnya. Awal bulan ya, Pak? Siap. Tadi menyambung obrolan dari Mandra, akhirnya kita sekarang mau ngobrol nih sama yang bawa janur kuning. Ada Pak Adam dari Chops Clan. Pak Adam, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Adam, ini kan tadi gua barusan habis ngobrol-ngobrol sama Mandra. Yang unik adalah pernikahan antara Chops Clan dengan Kongsi Jahat. Nah, ini apa yang lu tampilin di sini ini apa, Pak Adam? Sebenarnya sih kita coba mau tampilin tuh lokal art sih sebenarnya. Jadi kayak keseharian yang biasa banget kita lihat, tapi sebenarnya nggak umum di dunia permotoran gitu. Oke. Terus kebetulan dari teman-teman Sekepala Aspal ngasih ruang yang cukup luas buat kita, ada space-nya, terus lu boleh ngapain aja. Akhirnya kepikiran buat entertain-nya biar nggak sepi. Ya lagi-lagi yang kelihatan lokal banget yang cuma ada di kita nih, Orkes Dorong. Jadi beneran sebenarnya kita mau ngangkat nih sosial art yang ada keseharian yang sering kita temuin, tapi kita bawa buat motoran, dan sebenarnya anak-anak deket banget Relate banget dengan itu. Ya. Scene-nya sebenarnya ya emang apa namanya, suka nggak suka mau nggak mau emang relate gitu. Relate, Sebenarnya. memang pasti ketemu tuh kayak gitu-gitu, pasti ketemu tuh gitu. Jadi mending gue sediain aja deh kayak gini deh. Nah, ini kan sesuatu yang baru nih ya, social exhibition ini nih. Kalau dari lo sendiri Pak, lo ngeliat scene atau event Sekepala Aspal tahun ini tuh gimana sih? Scene motor pada umumnya yang sekarang ini kan makin gede nih, sama si Sekepala Aspal, gelaran Sekepala Aspal yang spesial di tahun ini gitu. Sebenarnya kalau ngomongin Sekepala Aspal sih tutup mata deh. Itu udah pasti acara yang ditunggu dan keren banget pasti acaranya gitu. Karena salah satu event Jakarta yang paling menurut gue paling ikonik ya Sekepala Aspal. Oke Pak Adam, sukses ya. Thank you. Thank you buat Mas Jojo. ngobrolnya. Selamat juga buat Keres Lab. Amin. Semoga bisa terus. Amin. Ya, hari ini kan gue lagi ke gelaran Sekepala Aspal Indonesia Motorcycle Exhibition, Motor Art Exhibition. Udah berjalan 10 tahun dan katanya ini yang terakhir. Thank you Sekepala Aspal udah 10 tahun ini selalu mensupport teman-teman penggiat motor custom culture dan lain-lain gitu, yang udah sering bikin acara di tempat adem-adem kayak gini. Ya so far acara Sekepala Aspal nyantai lah, cuman parkir motor aja di bawah pohon tapi ngumpul-ngumpul, tapi banyak motor-motor cakep yang bisa kita lihat gitu, terus banyak band yang keren-keren juga. Ya mudah-mudahan banyak yang nerusin bikin acara-acara yang netral. Yang menarik dari Sekepala Aspal tahun ini adalah menurut gue bahwa ini
adalah event Saime yang terakhir. Itu yang menarik. Jadi kalau menurut gue ini benar-benar event terakhir yang Paul. Kalau dari sepenglihatan gue ya dan setahu gue, skena motor ini makin kesini gila, makin gede pastinya. Itu yang pertama. Terus pemainnya mulai ada regenerasi, which is bagus banget karena ya artinya kan skena ini terus berkembang dan terus terus berevolusi gitu. Mini Cooper biru. Nah, Mini Cooper ini udah jadi. Yang gue belum lakukan adalah tinggal tes jalan sama Arista. Memang gue yang ngecat mobilnya, Arista yang ngecat mesin dan interior segala macam sama kabel-kabel. Dengan kolaborasi antara Iman dan Arista ini menjadikan satu mobil mini yang memang diracuni sama Juju Margono. Kalau bawa Mini ke Arista mungkin gara-gara Mas Juju kali Mas ya. Jadi dikenalin, akhirnya Mas Iman ketemu bahan yang pas, Arista tawarin, mau mulai nge-build sesuai dengan maunya Mas Iman, sama ada beberapa saran dari Arista sih yang diterima sama Mas Iman. Cuman Mas Iman ternyata pas nge-build sambil jalan mungkin Mas Iman juga ngumpulin literasi gambar-gambar atau apa, jadi Mas Iman banyak tuh literasinya. Jadi dia tahu kalau pakai barang dari sini gimana, barang dari sini gimana. Kalau temanya sebenarnya sih kita custom ya Mas, cuman kita pengen satu mobil yang menggambarkan Mini yang paling simpel sebenarnya, terus ada campuran rovernya dikit sih, tapi ya kurang lebihnya maunya Mas Iman sama maunya gue mungkin gini sih Mas. Prosesnya dari awal welding kita nggak ada masalah, cuman ya mungkin kita ada ganti panel sedikit, terus kemudian interior, pemilihan interior sama pemilihan tema interior sebenarnya yang kita agak berubah-berubah dikit. Keluarlah ide, ya kita bikin semau kita aja Mas, yang penting enak dipakai, nggak usah terlalu ngikutin pakem, karena menurut gue Mas Iman juga biasanya pasti ada unsur customnya. Akhirnya keluarlah pekerjaan interior ini. Kita fusion antara bahan dari rover, terus kemudian ada bahan yang kita impor. Akhirnya jadilah jok yang mau kita pilih sama interiornya. Mobil ini sekarang udah jadi. Konfigurasi agak sedikit beda dari punya Mas Juju karena ini gue ganti pakai sistem kaki-kakinya adalah dia pakai spring system, bukan rubber balon. Jadi harusnya sih beda dicobainnya. Nah, ada beberapa yang kurang dari mobilnya, tapi mobilnya udah bisa kita coba jalan. Kita coba aja dulu gimana. Kalau dicoba sih sebenarnya mobilnya udah enak, terus transmisinya kan ini kita convert pakai coil spring semua, jadi lebih nyaman.
nyaman banget sih sebenarnya. Update motor Penhead. Jadi sebenarnya Penhead ini sih tinggal per kabel-kabelan ya. Terakhir ketemu kan kita proses chemical gun bluing di finishing nickel plate. Ini nih hasilnya nih. Hasilnya tuh memuaskan banget buat gue sama buat klien gue gitu. Segitu puasnya sampai gue diminta untuk ngerubah warna mentah ini dengan proses chemical lagi semuanya sampai ke mesin-mesinnya. Gue mau cerita soal dudukan lampu, macam-macam lampu yang gue dapat gitu loh dan sering gue lihat gitu. Cuman yang ini emang yang paling unik nih karena dia kayak dipotong tengah gitu loh. Tapi gue suka banget nih cubit-cubitannya, gue bilang ya kalau sama Tatang. Ini motor nih cubit-cubitannya sama semua nih gitu loh. Spakbor ini gitu. Cuman itu semua aja untuk memutuskan di mana letaknya, apa di bawah sini gitu. Cakep juga. Apa di atas ini, apa begini, apa gimana, itu emang mau nggak mau kita putuskan nih lagi segini nih. Motor ini nggak pakai magneto, jadi emang pakai coil. Ini temen coilnya coil bagus, single fire. Bedainnya tuh sebenarnya ini mestinya 2 coil nih. 2 coil yang dibikin simple jadi satu. Jadi kelihatan kan ini. Kalau baut T3 tuh dia single fire. Jadi suaranya pun beda. Suara kocokan knalpotnya tuh jegedak gitu-gitunya tuh beda sama yang rata deg gitu. Dan yang kabel setrikaan itu tadi, walaupun bentuknya kayak kabel setrikaan, tapi itu juga kabel busi yang high spark, tapi bentuknya seperti zaman dulu gitu. Untuk mutusin warna itu, kalau warnanya kayak gini, nggak segampang dihitemin semuanya, nanti apinya warna kuning gitu. Enggak gitu. Ini maunya warnanya begini gitu. Semuanya sih sebenarnya basically warna logam gitu. Jadi bukan cat ya. Bening. Gue setuju sih airnya untuk ngegelapin semua, cuman ini nih gelapnya nih sebenarnya bukan natural begini caranya. Dia dikasih cairan, ada prosesnya, jadi logam yang tadinya mentahnya gini tuh bisa jadi gelap gitu. Emang sih hitam aja, cuman ini nanti akan kita luka-lukain lagi lah. Tapi itu semua kalau udah semuanya di gun blue semuanya baru sih. Kalau terlalu tua baru kita mudain gitu. Jadi hasil gue diskusi sama klien yang punya motor ini, doi itu pengen motornya sehat, mesin performance, tapi kayak besi tua gitu loh. Kayak besi tua gitu. Jadi ini yang ngejarnya gini nih, kayak besi tua. Mungkin nanti kalau ketemu sama teman-teman di jalan motor ini atau di event-event kalau lagi nongol motor ini mungkin
akan lebih gelap daripada ini, gitu aja. Akan lebih buluk deh, gitu. Rapi, barang platform udah rapi. Gue lagi nunggu Mas Juju sama Bor datang. Akhirnya kita ngumpul juga nih setelah berbulan-bulan tidak bertemu. Akhirnya harus ketemu juga. Mana ya mereka? Waalaikumsalam. Udah makin sehat aja mang, kelihatannya mang. Alhamdulillah. Kan gua ngikutin babynya Bor makin Sehat, tumbuh, gua ya? juga ikut tumbuh. Iya. Gila nggak berasa ya, akhirnya kita sampai di penghujung episode season 4 Garage Life. Iya. Nggak berasa ya? Nggak berasa. Nggak berasa, tapi yang berasa adalah ternyata pandemi itu kita ternyata makin banyak ide keluar, kerjaan harus beres, yang ketunda akhirnya beres semua. Nah buat gue sih, akhir season 4 ini Hot Rod RPU jadi, Roadster pickupnya jadi. Setelah tertunda tuh ya. Setelah tertunda 1 season. Stall aja tiba-tiba gitu ya. Alhamdulillahnya endingnya jadi dan mobilnya dapat itu Mas Ju, gue dapat award lah untuk beberapa mobil itu di Jogja. Kalau lu Bor? Gue sih camping di Amerika sih masih yang paling seru buat gue di season ini lah buat gue. Karena ya riding, camping, tapi jauh lagi. Salah satu yang serunya tuh gue deg-degan dapat motor apa nih gitu. Pas nyari iya share gitu. Jadi sebenarnya gue dari lihat fotonya masih di Jakarta pun gue udah niat mau custom tipis-tipis motor rentalan. Ayalnya udah dapet Iya emang. Dan untungnya ada kunci-kunci juga kan, stangnya gue tegakin gitu. Dan kayaknya orangnya juga santai. Emang yang rentalin motor ke gue itu dilihat dari motornya udah kelihatan ininya pakai kabel-kabelnya dirapihin gitu. Jadi emang bukan yang motor standar banget. Jadi gue ya lega banget juga sih yang itu. Wah seneng banget deh gue motor itu akhirnya. Sama itu juga tuh ya, Amerika itu yang berkesan juga yang kita bertiga nyasar tuh ya. Nyasar ke Hawaii nyasarnya, gila. Kalau lu mah udah pernah ke Hawaii kan? Gue pernah ke belum gue. Terus iya habis pandemi ke Hawaii kayaknya nggak kebayang gitu loh gue. Antara habis pandemi gue ke Hawaii lah gitu, mau lihat Hawaii kayak apa gitu. Enggak gitu, tiba-tiba aja lu kok ke Hawaii gitu. Lu kok gue seneng gitu. Tapi memang US sih gue yang berkesan adalah yang satu yang paling beruntung nih orang nih. Ini beruntung. Dapat ini, wah lu perlu ini. Nih barang. Ini perlu ini. Nih barang. Walaupun di awalnya begitu dia pilih motor di rideshare, motornya serem. Sampai lu tuker kan motornya. Tuker. Gila. Parah. Iya benar, setuju Itu gue. kan. Itu alhamdulillah banget. Itu memori sih buat gua. Asli. Itu gila yang keren banget motor pertama itu. Dyna itu keren banget, gila berangkatnya aman-aman aja. Pas pulang gua wah gini, Bor di belakang gua sampai ke kanan dikasih tahu, Jo lu jangan terlalu kanan, nggak bisa Bor, kalau di situ gue yang mau hati-hati. Oke lu di kanan hati-hati, banyak potongan bumper sama ban katanya. Sebelumnya nggak di highway sih fine-fine aja motor itu soalnya keren, asik-asik keren. aja. Stance-nya keren Gue udah lah. ngetek tuh motor hampir aja. Tung Juju yang
Tapi ya setelah itu alhamdulillah tuh ya semuanya gila. Mulai dari berangkat ke Born Free udah niat gue mau nyari pelek palang 7 ring 18 buat Sportster gua. Sebelum nyampe Born Free tempat sinya ada, alhamdulillah dikasih lagi. Gila. Makanya, tapi Don pinter banget emang tapi emang nanya-nanya mau nanya harga dikasih kan. Nos lagi. Nos, gila. Jadi baru. Terus dia ngomong, Dan kalau udah dia lupa pasang, ya. Dia juga lupa Dia ya. lupa. Dia lupa masalah. Sering-sering kita main ke tempat dia nanti ini banyak yang dia lupa kayaknya. Spakbor juga, Spakbor udah dapet di Swapmeet kan. Abis itu tempat Yanif ada lagi. Sebenarnya gue tempat Yanif itu cuma pengen ngetes aja gitu. Gue tahu gue beli udah murah gitu, cuman wah nih kalau di murah sih ngapur juga gitu. Tahu harga nggak? Tahu. Malah kalau lu bisa ambil buat lu. Ya udah, loncat. Akhirnya ya udah, paling berarti sampai di sini dulu season 4 kali ini. Kalau season 5 ada apa enggak lihat aja bentar kali ya. Iya, we'll see lah. Yang pasti thank you banget dari gua pribadi mau ngomong, thank you banget Net. Thank you banget, Net. Kita lagi kerja kita. Gue juga thank you banget, Net, udah ngasih kesempatan kita untuk sharing sebagian dari pengalaman kehidupan kita gitu. Jadi beberapa project yang gue kerjain belakangan juga mungkin kalau gue ada salah-salah kata maafin gitu. Betul. Itu cuman cara gue menceritakan apa yang gue kerjain sekarang ini, dan gue kadang terlalu excited mungkin gitu. Bukan berarti gue mau bilang kalau gue yang paling bener atau gue yang paling keren apa gimana gitu. Ini kebetulan emang proyeknya lagi ngerjain itu gitu, dan gue yakin kita semua bersenang-senang sih sambil ngerjain itu gitu. Jadi ya tolong dilihat dari sudut yang paling happy aja. Gitu aja. Ya, untuk Garage Life, kalaupun ada kesalahan, semua kesalahannya Mas Juju. Karena Mas Juju tuh selalu ngeracunin orang. Termasuk gue salah satunya orang yang paling sering keracunan. Gara-gara dia nih. Jadi, dan gue yakin banget teman-teman juga di sana yang nonton pasti banyak banget yang keracunan sama Mas Juju. Malah sampai ada yang keracunan sampai keribonya. Nah itu yang belum kena nih. Gue akan mengusahakan tahun depan Iman keribu. Bor juga dong, bye. Gue keribonya bawah.